Kamu pengen hidupmu berubah, pengen sukses, pengen jadi versi terbaik dari diri sendiri, tapi giliran disuruh bangun lebih pagi aja males. Disuruh belajar hal baru, langsung ngeluh capek. Disuruh keluar dari zona nyaman, alasan klasik. Aku belum siap. Kalau begitu caramu, ya jangan mimpi. Serius, jangan mimpi besar, kalau kamu terlalu lembek buat hadapin ketidaknyamanan. Karena perubahan itu tidak pernah nyaman. Nggak ada orang hebat yang tumbuh dari tempat tidur empuk dan rutinitas yang aman-aman aja. Kalau kamu pikir hidup yang damai dan penuh kenyamanan akan bawa kamu ke puncak, kamu salah besar. Justru ketidaknyamananlah yang bikin kamu tumbuh. Kenyamanan adalah narkoba halus. Zona nyaman itu kayak narkoba. Lembut, tenang, mematikan pelan-pelan. Awalnya kamu santai, lalu jadi malas, lama-lama otakmu beku. Kamu kehilangan rasa lapar buat belajar. Kamu cuma pengen hidup enak, tanpa mau bayar harga buat jadi lebih baik. Padahal, orang-orang yang kamu kagumi, mereka bukan yang paling pintar. Bukan yang paling kaya dari awal. Tapi mereka adalah yang paling berani masuk ke tempat yang bikin gak nyaman. Mereka takut, iya, tapi tetap jalan. Sementara kamu, masih sibuk menenangkan diri sambil nonton motivasi di YouTube, tanpa ngelakuin apapun setelahnya. Peringatan keras buat kamu, kalau kamu terus bertahan di zona nyaman, kamu akan membunuh potensimu sendiri. Setiap hari kamu menunda, setiap hari kamu memilih aman, itu sama aja dengan bunuh pelan-pelan impianmu sendiri. Dan ingat, waktu nggak pernah nunggu. Lebih baik kamu capek sekarang, daripada menyesal 10 tahun lagi saat sadar kamu udah terlalu jauh tertinggal. Kalau kamu betulan mau berubah, belajarlah untuk nyaman dalam ketidaknyamanan. Karena nggak ada jalan lain. Semua orang hebat pernah takut. Semua orang sukses pernah ragu. Tapi mereka tetap maju, karena diam berarti mati. Kamu sadar nggak, semakin kamu cari kenyamanan, semakin kamu jauh dari hidup yang kamu inginkan? Zona nyaman itu tempat yang tenang, tapi juga tempat di mana mimpi-mimpi dibunuh secara perlahan. Di sana nggak ada tantangan, nggak ada tekanan, nggak ada pertumbuhan. Yang ada cuma rutinitas, alasan, dan harapan kosong. Kamu bisa aja betah di situ, tapi jangan harap bisa jadi lebih baik dari versi dirimu kemarin. Dan kamu tahu yang paling ngeri? Kamu bisa ngerasa sibuk, tapi sebenarnya kamu cuma berputar di tempat. Bangun, scroll HP, kerja seadanya, pulang, Netflix, tidur. Ulangi. Lalu kamu bilang, aku lagi proses. Padahal kenyataannya, kamu lagi jalan di treadmill. Kelihatan bergerak, tapi nggak kemana-mana. Zona nyaman menipu. Zona nyaman itu kayak pelukan hangat, tapi kalau kelamaan, bisa mencekik. Orang yang terus main aman, adalah orang yang diam-diam takut gagal. Takut malu, takut dinilai orang lain. Tapi coba pikir, lebih malu mana? Dicemooh karena berani nyoba, atau diam seumur hidup karena takut salah? Kalau kamu pengen beda dari yang lain, kamu harus siap ngelakuin hal yang gak nyaman. Kamu harus siap kelihatan bodoh di awal. Harus siap gagal. Harus siap gak disukai. Karena semua orang hebat, pernah ngelewatin masa-masa absurd itu. Zona nyaman sama dengan zona mati. Lihat sekeliling. Berapa banyak orang yang impiannya mati di usia 25. Tapi baru dikubur umur 70. Mereka bukan kurang pintar. Mereka cuma terlalu nyaman. Dan mereka hidup dengan versi diri yang setengah-setengah. Setiap malam merasa ada yang hilang, tapi nggak tahu apa. Karena jiwanya sudah berhenti tumbuh. Jangan jadi mereka. Kalau kamu bisa mulai hari ini, kenapa tunggu sampai kehilangan semuanya dulu? Ketidaknyamanan itu bukan musuh. Dia adalah guru yang paling jujur. Setiap kali kamu merasa gelisah, takut, gugup, itu tandanya kamu lagi berdiri di ambang pertumbuhan. Karena pertumbuhan nggak pernah terjadi di tempat yang hangat, nyaman, dan aman. Dia selalu datang lewat tekanan. Coba lihat setiap pencapaian penting dalam hidupmu. Bukankah semuanya diawali dengan rasa nggak nyaman? Pertama kali kamu bicara di depan orang.
Kaki gemetar. Pertama kali kamu pindah ke kota lain, kamu takut sendirian. Pertama kali kamu belajar skill baru, kamu ngerasa bodoh. Tapi justru dari rasa malu, takut gagal, dan gak tahu apa-apa itulah, kamu bertumbuh. Yang bikin banyak orang mandek bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nggak tahan rasa nggak nyaman. Mereka lebih pilih aman, daripada dihina karena salah langkah. Tapi gini, apa jadinya kalau benih takut tumbuh jadi pohon ketakutan permanen? Maka kamu akan terus nunggu sampai siap, tanpa sadar waktu terus jalan. Banyak orang hidupnya stuck, bukan karena nggak bisa, tapi karena selalu pengen merasa nyaman dulu baru bergerak. Padahal urutannya terbalik, kamu harus bergerak dulu, baru merasa mampu. Rasa takut, gugup, dan canggung itu indikasi sehat kalau kamu lagi keluar dari batas kemampuanmu saat ini. Dan justru disitulah kamu akan berkembang. Ketidaknyamanan adalah tanda kamu masih hidup. Kamu masih belajar, kamu masih berubah. Kalau semua terasa mudah, mungkin kamu cuma lagi jalan di tempat. Orang biasanya baru berubah, bukan karena mereka ingin berubah, tapi karena mereka nggak tahan lagi dengan rasa sakitnya. Bukan motivasi yang bikin kita jalan, tapi luka. Saat hubunganmu hancur, saat tubuhmu ambruk karena stres, saat kamu dipermalukan habis-habisan, disitulah kesadaran lahir. Karena rasa sakit itu brutal. Tapi jujur, dia nggak ngasih kamu pilihan lain selain berubah, atau hancur. Luka dan tekanan seringkali jadi titik balik. Orang yang kehilangan pekerjaan, mungkin akhirnya menemukan jati dirinya. Orang yang ditinggal pasangan, bisa jadi akhirnya mencintai dirinya sendiri. Tapi cuma kalau mereka mau duduk dengan sakitnya, bukan kabur dari rasa itu. Karena banyak juga orang yang bukannya sembuh, malah lari. Ke distraksi, ke pelarian, ke hal-hal yang numbing, bukan healing. Rasa sakit itu energi. Kalau kamu pakai buat tumbuh, dia akan mendorongmu lebih jauh daripada motivasi manapun. Tapi kalau kamu biarkan tak terkelola, dia bisa meledak jadi luka ke orang lain. Jadi pilihannya jelas, sakit itu bisa jadi bahan bakar, atau jadi racun. Kita semua pasti luka, tapi yang membedakan adalah, apakah kita menyembuhkan luka itu, atau kita mewariskannya? Dan proses penyembuhan, itu selalu dimulai dengan keberanian untuk menghadapi rasa malu, kehilangan, kegagalan. Menghadapinya tanpa topeng, tanpa lari. Karena hanya dengan masuk ke dalam gelapnya, kita bisa menemukan terang yang nyata. Jadi, ketidaknyamanan bukanlah musuh. Dia adalah guru, dia adalah gerbang. Dan kadang, dia satu-satunya jalan untuk bertemu versi dirimu yang selama ini kamu cari. Kita semua ingin jadi lebih kuat, lebih bijak, lebih sukses. Tapi versi diri itu, nggak bisa lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari kegagalan, kesendirian, rasa takut, dan momen ketika kamu merasa semuanya berantakan. Tapi justru di titik itulah, kamu diberi pilihan. Mundur dan tetap sama, atau maju, dan jadi seseorang yang baru. Pertanyaannya bukan, apakah ini nyaman? Tapi, apakah ini membuatku tumbuh? Dan satu hal yang pasti, kamu jauh lebih kuat, daripada yang kamu pikirkan. Bahkan di tengah ketakutan, bahkan saat kamu ingin menyerah, selalu ada bagian dari dirimu yang ingin terus melangkah. Maka, mulai hari ini, jangan lagi lari dari ketidaknyamanan. Peluk ia, hadapi, dan biarkan ia mengubahmu. Karena versi terbaik dari dirimu sedang menunggu, di sisi lain dari rasa tidak nyaman itu.